Disebut salah satu kasat terbaik. Sayang ia gugur dibunuh komplotan pengkhianat negara. Siapa dia, kasat terbaik yang dibunuh komplotan pengkhianat negara ini? Dia adalah Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Ya, Ahmad Yani adalah orang nomor 1 di Angkatan Darat yang gugur dalam sebuah peristiwa kelam yang terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 atau dikenal dengan peristiwa pengkhianatan G30 SPKI. Saat itu sekelompok tentara yang mengatasnamakan Gerakan 30 September datang menyatroni rumah Ahmad Yani dengan maksud mau menculiknya. Di rumahnya, sang jenderal gugur diberondong dengan brutal senjata penculiknya. Ketika itu Ahmad Yani sedang memangku jabatan sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat atau kalau sekarang disebut Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat. Letjen Purnawirawan Saidiman Suryo Hadiprojo, mantan anak buah Ahmad Yani, menyebut sang jenderal adalah salah satu kasat terbaik yang pernah dimiliki Angkatan Darat. Saidiman pernah jadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1974. Kembali ke cerita Ahmad Yani. Dikutip dari buku, Pintar Super Lengkap, Pahlawan Nasional, yang disusun Kuncoro Hadi dan Sustianingsih. Jenderal Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni tahun 1922. Ahmad Yani adalah jenderal yang kenyang dengan berbagai palagan atau medan pertempuran. Ia ikut ambil bagian saat mengusir pasukan sekutu dari Magelang yang berhasil didesak ke Ambarawa hingga Semarang. Ahmad Yani juga dikenal sebagai perwira yang membentuk pasukan Banteng Riders dengan latihan-latihan khusus. Ketika itu Ahmad Yani ditugaskan menghancurkan gerombolan DITII Jawa Tengah. Kuncoro Hadi dan Sustianingsih dalam buku yang disusunnya menyebut Ahmad Yani adalah perkara yang brilian. Salah satu keahlian yang diperolehnya dari pendidikan pada Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Amerika Serikat adalah mengenai operasi gabungan. Keahlian ini dipraktikannya untuk pertama kali dalam menumpas pemberontakan PRRI, Permesta di Sumatera Barat. Operasi yang dikenal dengan nama Operasi 17 Agustus ini dipersiapkan dalam waktu singkat, matang, dan berhasil dengan baik. Setelah itu, karir Ahmad Yani melesat. Jabatan-jabatan penting dalam tubuh Angkatan Darat pernah dipegangnya. Puncaknya adalah ketika Ahmad Yani dipilih menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat, menggantikan Jenderal Abdul Haris Nasution pada 1962. Jabatan Kasat selanjutnya diubah menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat dan jadi bagian dari kabinet. Ahmad Yani mengawali pendidikan formal di HIS Bogor yang diselesaikannya pada tahun 1935. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya ke Mulo kelas B dan tamat pada tahun 1938. Selanjutnya, Ahmad Yani masuk AMS bagian B di Jakarta. Sekolah ini dijalaninya hanya sampai kelas 2. Sehubungan dengan adanya milisi yang diumumkan oleh pemerintah Hindia Belanda, ia kemudian mengikuti pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang dan secara lebih intensif di Bogor. Dari sana Ahmad Yani mengawali karir militernya dengan pangkat sersan. Setelah tahun 1942, di masa Jepang, ia mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan selanjutnya masuk Tentara Pembela Tanah Air, PETA, di Bogor. Setelah Tentara Keamanan Rakyat, TKR, terbentuk, Ahmad Yani diangkat menjadi Komandan TKR Purwokerto. Ketika agresi militer pertama Belanda terjadi, pasukan Ahmad Yani yang beroperasi di daerah Pingit berhasil menahan serangan Belanda di daerah itu. Saat agresi militer kedua Belanda terjadi, Ahmad Yani percaya memegang jabatan sebagai Komandan Wegkreise II yang meliputi daerah pertahanan Kedu. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, Ahmad Yani diserahi tugas untuk melawan DITII. Ia berhasil dengan baik. Setelahnya, ia menjadi staf Angkatan Darat. Pada tahun 1955, Ahmad Yani disekolahkan pada Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat selama 9 bulan. Pada tahun 1956, ia juga mengikuti pendidikan selama 2 bulan pada Special Warfare Corps di Inggris. Tahun 1958 saat pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera Barat, Ahmad Yani yang masih berpangkat kolonel diangkat menjadi Komandan Komando Operasi 17 Agustus untuk memimpin penumpasan pemberontakan PRRI dan berhasil menumpasnya. Pada tahun 1962,
Ahmad Yani diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat. Ketika itu pengaruh PKI sedang menguat, memasuki tahun 1965. Situasi politik kian memanas, pertentangan antara Angkatan Darat dan PKI makin meruncing. Sampai akhirnya meletus peristiwa berdarah yang dikenal dengan peristiwa G30S PKI. 6 jenderal yang saat itu jadi pimpinan teras Angkatan Darat diculik dari rumahnya masing-masing. Pelakunya adalah komplotan gerakan 30 September. Para jenderal ini diculik dengan tuduhan bagian dari Dewan Jenderal yang diklaim mereka bakal melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober. 3 jenderal yang diculik terbunuh di rumahnya masing-masing. Mereka adalah Letjen A. Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, dan Brigjen DI Panjaitan. Ahmad Yani terbunuh di rumahnya. Ketika itu pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sekelompok tentara G30S mendatangi rumah Ahmad Yani, lalu memaksa masuk dan menembak mati sang jenderal di depan kamar tidurnya. Jenazahnya kemudian dibawa komplotan penculik ke Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tiga jenderal lainnya berhasil diculik dalam keadaan hidup-hidup, meski akhirnya dibunuh juga di Lubang Buaya. Mereka adalah Maijen Suprapto, Maijen S. Parman dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Setelah jenazahnya ditemukan di sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Ahmad Yani dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta bersama dengan 6 jenderal lainnya dan 1 perwira pertama Angkatan Darat. Pemerintah memberikan gelar pahlawan revolusi kepada Ahmad Yani yang ditetapkan tepat di hari peringatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober tahun 1965.